Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Badi Rahman dengan NIM 241020010045 kelas 3 Pada video kali ini kita akan membahas 3 hal penting. Pertama, mengapa energi terbarukan dianggap lebih ramah lingkungan. Yang kedua, tantangan pengembangannya di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kita masuk yang pertama. Energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena tidak alasan ilmiah yang kuat. Pertama, emisi karbon jauh lebih rendah. Ketika kita menggunakan sumber energi seperti matahari, angin, atau air, proses konversi energi tidak menghasilkan CO2 secara langsung. Ini berbeda jauh dengan batu bara dan minyak bumi yang melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar saat dibakar. 2. Sumber energinya tidak menghasilkan polutan berbahaya. Energi fosil melepaskan sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikulat yang memicu polusi udara dan gangguan kesehatan. Sementara energi terbarukan bekerja tanpa proses pembakaran sehingga tidak menghasilkan polutan kimia berbahaya. Dan yang ketiga, berdampak lebih kecil terhadap degradasi ekosistem. Eksploitasi energi fosil membutuhkan penambangan dan pengeboran besar-besaran, dan sebaliknya energi terbarukan seperti solar panel atau turbin angin memiliki jejak ekologis yang jauh lebih kecil dan dapat dioperasikan dalam jangka panjang tanpa merusak struktur alam. Nah, setelah kita memahami alasan ilmiah mengapa energi terbarukan jauh lebih ramah lingkungan, sekarang muncul pertanyaan penting. Kalau manfaatnya begitu besar, kenapa energi ini belum berkembang optimal di Indonesia? Nah, untuk menjawab itu kita masuk pembahasan yang kedua. Tantangan utama yang masih menghambat pengembangan energi terbarukan di negara kita. Pertama, infrastruktur dan investasi yang belum memadai. Teknologi seperti panel surya, turbin angin, dan jaringan transmisi modern membutuhkan biaya awal yang tinggi. Banyak daerah yang belum memiliki jaringan listrik yang mendukung integrasi energi terbarukan secara maksimal. Dan 2, variabilitas sumber energi. Matahari tidak selalu bersinar sepanjang hari, angin tidak selalu bertiup, dan debit air bisa berubah-ubah. Ketidakstabilan ini membutuhkan teknologi penyimpangan energi atau sistem grid yang lebih pintar, dan saat ini masih terbatas di Indonesia. Kalau kita tadi sudah melihat tantangan yang dihadapi di Indonesia, sekarang saatnya beralih ke contoh konkret dari salah satu energi terbaru yang sudah kita lama gunakan, yaitu tenaga air. Nah, kita akan memahami bagaimana cara kerja sebuah pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini. Nah, pertama, air tertampung di bendungan. Air dari sungai disimpan dalam waduk untuk menciptakan tekanan atau ketinggian tertentu. Energi potensial air inilah yang menjadi sumber tenaga utama. Kedua, air dialirkan melalui pipa besar. Ketika air dilepas, ia mengalir dengan kecepatan tinggi melalui penstock, yaitu pipa besar yang mengarah aliran air menuju turbin. Dan ketiga, turbin berputar. Tekanan dan kecepatan air mendorong suhu-suhu turbin hingga berputar. Gerakan putaran turbin ini mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Nah, yang keempat, generator menghasilkan listrik. Turbin dihubungkan dengan generator. Saat turbin berputar, kumparan dalam generator ikut berputar, sehingga menghasilkan arus listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Dan yang terakhir, listrik disalurkan ke jaringan listrik hasil produksi kemudian dinaikkan
oleh transformator dan disalurkan di rumah-rumah atau industri dan fasilitas umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.